Poligami dalam Islam tidak melarang secara mutlak, tetapi juga tidak dianjurkan secara mutlak. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai poligami. Di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat poligami dalam Islam harus adil kepada semua istri, harus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus menjaga agama dan kehormatan istri, dan wajib mencukupi kebutuhan nafkah lahir dan batin istri dan keluarganya. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat berlaku adil kepada semua istri. Keadilan yang dimaksud meliputi pembagian waktu, nafkah, tempat tinggal, dan biaya anak. Poligami dalam Islam adalah perkawinan seorang pria dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan dan diatur dalam Al-Quran dan hadis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu. Saya akan menyampaikan penjelasan tentang poligami dalam Islam. Islam memungkinkan poligami dan mengizinkan laki-laki dalam keadaan tertentu memiliki paling banyak 4 istri pada waktu tertentu. Poligami adalah kebiasaan sebelum Islam dan tidak dibatalkan dengan kedatangan Islam itu sendiri. Sebaliknya, Islam telah mengkoreksi dan mengatur berbagai kondisi untuk hal tersebut. Prinsip itu diizinkan, tetapi poligami terbatas pada maksimal 4 istri. Dalam mengatakan poligami, Islam tidak memiliki niat berpihak pada laki-laki atau mendorong mereka untuk membentuk haram atau berlebihan dalam hasrat seksual dan mengabaikan hak-hak perempuan serta menindas mereka. Seperti ayat Al-Quran tentang poligami. Sebaliknya, tujuan Islam adalah untuk menegakkan berbagai hak-hak yang dimiliki perempuan, yaitu hak untuk menikah, hak untuk membentuk keluarga dan memiliki serta membesarkan anak-anak yang sah. Kemudian tentu saja hak-hak pria juga telah diingat dalam perizinan poligami, sementara kondisi yang ditentukan adalah kebutuhan sosial dan dalam kepentingan utama baik perempuan maupun laki-laki. Dan untuk menjelaskan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 1. Kemudian alasan poligami diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama itu karena untuk menjauhi zina. Kita tahu bahwa menikah tidak menjamin umatnya untuk tidak menyukai dan mengagumi orang lain selain pasangannya yang sah. Walaupun di dalam Al-Quran memang dijelaskan agar seseorang yang telah menikah tetap menundukkan pandangannya, wajahnya, dan hanya fokus pada pasangan yang sah mereka. Namun manusia dianugerahi nafsu dan keinginan. Jadi jika ini adalah solusi terbaik, mengapa tidak? Karena zina banyak macamnya. Yang kedua, menciptakan keadilan walaupun bagi istri, terutama istri pertama ini
menjadi seperti kurang adil. Namun sesungguhnya dengan mengadakan poligami ini, suami telah berlaku adil daripada terus-terusan berusaha mencurangi istri tanpa sepengetahuannya dengan menyukai orang lain, seperti keutamaan poligami bagi istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja." Kemudian lalu alasan yang ketiga adalah populasi yang tidak seimbang. Kita tahu bahwa wanita lebih banyak dari jumlah pria saat ini, dan inilah alasan tertentu di balik adanya pernikahan poligami, di mana ini juga akan merujuk pada poin sebelumnya, yaitu penciptaan keadilan, karena sesungguhnya suami maupun istri adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasangan kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak berhak untuk merasa memiliki dan menghakimi yang lainnya atas pernikahan poligami. Kemudian pria itu dipandang cukup dan mampu untuk berbuat adil. Jika seorang pria memang benar-benar mapan dan mampu untuk menafkahi dan berbuat adil kepada istri-istrinya kelak, maka tidak ada alasan poligami dilarang, karena hal mendasar tentang poligami adalah keadilan. Dari sudut pandang istri memiliki kekurangan. Ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh sang istri, misalkan seperti masalah keturunan atau masalah hubungan suami istri, maka poligami juga merupakan salah satu alternatif baik daripada terjerumus ke dalam hubungan yang tidak baik nantinya. Kemudian alasan selanjutnya adalah memperbanyak umat atau keturunan akan didapat jika seseorang berkeluarga, dan untuk menghasilkan keturunan umat Islam yang baik, maka harus ada pernikahan yang sah, dan ini juga merupakan landasan kenapa poligami diperbolehkan oleh ajaran Islam. Lalu poligami juga membantu mereka yang kekurangan seperti para janda. Kebanyakan akan susah mendapatkan pekerjaan, dan ini juga berdampak pada kehidupan mereka, di mana nantinya mereka akan sangat sulit mencari nafkah, apalagi jika memiliki anak. Demikian beberapa alasan poligami dalam Islam serta dalil-dalil yang menguatkan hal tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.